Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi bersama saya Imam Azali dari kelas 2 TRKB. Baik, pada video kali ini saya akan membahas tentang proyek saya pada pertemuan kelima. Oke, langsung saja kita untuk membahas apa saja tugas yang akan dibahas. Oke, pertama-tama di sini sudah ada perintah, yaitu yang pertama, terapkan vektor asset untuk menambahkan icon pada tombol yang sudah dibuat di main atau home atau dashboard activity. Dan pada perintah kedua, di sini sudah diminta untuk buat dua sub halaman baru di main, home atau dashboard activity yang menampilkan web view dan link sesuai dengan tema. Oke, yang ketiga, saat masuk ke sub halaman yang ada, terapkan toolbar dan tombol kembali ke halaman sebelumnya. Dengan catatan yang diberikan, pastikan nama project sesuai dengan tema dan tidak ada pemisahan package di project tema, seharusnya hanya activity saja dengan nama activity sesuai arahan di pertemuan sebelumnya. Project praktikum dan project tema pastikan terpisah. Oke. Di sini pada tema project saya yaitu aplikasi pemasukan dan pengeluaran uang sehari-harian agar kita lebih mudah untuk mengatur keuangan kita sehari-hari. Oke, kita lanjut pada package yang telah saya buat, yaitu info activity, yang mana info activity ini digunakan untuk pada kelas info activity. Di sini saya sudah menggunakan binding private latened par binding activity info binding. Nah, di sini saya menggunakan private karena biar dia fokus untuk memanggil program di activity info binding. Binding tersendiri adalah agar kita mempermudahkan program kita agar lebih efisien. Oke, lanjut pada bagian set support action bar binding toolbar. Di sini membantu actionnya itu yang diambil dari layout XML, yang mana di sini sudah ada title to activity feed dan subtitle ini adalah subtitle. Nah, di sini juga udah di set untuk display home dan juga set play show home sudah true, yang mana nanti untuk memudahkan program memanggil pada layoutnya tersebut. Oke, selanjutnya pada bagian menu implementor, di sini memanggil RID menu yang berada pada file XML tersebut. Oke. Di sini sudah ada pada bagian menu item, bolehan return when item ID Android mengambil dari RID dari home. Oke. Selanjutnya ini sudah dibikin true karena kita akan bermain dengan file tersebut. Oke, yang kedua di sini saya sudah menggunakan untuk tombol kedua, saya beri nama dengan web view activity. Di sini juga sudah saya panggil pada kelas web activity menggunakan private latened par binding, yang mana nantinya kita binding itu sendiri untuk mempermudahkan program tersebut. Pada binding activity web view binding, di sini sudah saya menggunakan set content view binding root agar program dari program KT dan program XML yang saling terhubung itu lebih mudah untuk memberikan aksi yang lebih dan lebih tidak ribet. Itulah dari kegunaan lebihnya dari binding. Selanjutnya pada untuk view compact pada bagian pin view by ID RID main, di sini mengambil dari ID main dari file main activity tersendiri, dan juga mengambil set funding system left, system top, dan system bars right, left, luar, top, dan right gunakan button. Pada bagian tersendiri ini adalah kopian dari modul yang berfungsi untuk binding toolbar 2, yang mana ini nanti title dari web tersebut pada bagian kiri atas layout sudah menampilkan teks yang melampirkan link dari Google
judul link dari Google yang di bawah nanti itu linknya, dan di atas itu ada seperti judul lah, title nih, web detik nih. Dan sudah menggunakan true karena kita akan bermain dengan file tersebut, dan ini mengambil dari RID drawable. Oke, yang diambil dari Baseden Arrowbex 24. Ini diambil dari icon yang terletak pada kanan atas nantinya, icon. Dan di sini sudah mengambilkan binding web view client pada web view setting, dan juga ini. Dan ini binding untuk web view-nya, dan nanti di halaman menu tersebut ada tampilan web yang akan bisa diklik. Dan selanjutnya kita bahas pada main activity dulu. Main activity yang terletak pada Oke, kita langsung saja masuk ke menu XML. Dan di sini saya sudah mendesain beberapa yang saya copy dari modul, ya seperti ini. Ada ID, toolbar, dan pada desain-desainnya lah. Oke, selanjutnya untuk pada activity main juga sama, sudah saya set up untuk agar lebih menarik tampilannya pada tampilan nantinya. Dan yang terakhir, saya sudah mengset semua tampilannya seperti button, web view, dan toolbar 2 tadi yang akan kita panggil dari web view activity. Nah, di sini kita panggil nih, dan fungsi activity itu kan untuk memanggil untuk kontrolnya pada view, dan di sini sudah di set tadinya kan. Oke. Pada menu button juga saya sudah set untuk btn web view, dan kita beri nama teksnya tampilan web. Begitu juga dengan web view-nya. Oke, lanjut aja kita running untuk mendemokan hasil project tersebut. Oke, kita tunggu sebentar dulu. Oke, di sini kita sudah mendemokan hasil dari project kita. Di sini kita diminta untuk login terlebih dahulu. Oke, kita login. Nah, di sini sudah tersedia beberapa button yang untuk kita demokan, dan ini seperti yang lalu pada pertemuan kedua, dan ini juga income tracker sesuai project saya. Di sini untuk memasukkan pengeluaran kita dengan kategori apa, dan expense tracker ini adalah pemasukan kita per tiap hari. Dan ini bisa tombol logout, dan di sini ada info lengkap yang saya masuk. Ada project ini, di sini pada dashboard sini sudah terbuat dan dengan teksnya juga, dan ada ikon pencarian serta ikon keluar. Ini juga sudah berfungsi. Akan tetapi pada codingan di sini saya sudah berusaha untuk agar menampilkan tombol button view button untuk pada bagian mana tuh ya? Tunggu sebentar. Dan di sini saya mohon maaf karena tidak muncul, padahal di desain pada web view ini sudah menampilkan tampilan web. Nah, di sini pada layout sudah ada tampilkan web untuk mengklik link dari Google Chrome agar terhubung, tetapi ketika program jalankan tombol tampilkan web tidak ada. Di sini saya sudah mencari referensi dan sudah menanyakan ke teman-teman serta juga cutting, akan tetapi tidak membuahkan hasil. Dan begitulah saya tadi mungkin agak deadline untuk mensubmit tugas saya, dan saya akan bertanya untuk minggu depan kepada Bapak Fikri bagaimana proyek ini bisa menampilkan tampilan web tersebut. Oke, baiklah, begitulah hasil presentasi saya, dan begitulah hasil dari proyek saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf atas kekurangan dari proyek saya pada bagian tampilan web.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.